Jadi Anda lihat ya, pergumulan iman kita itu pertama kecil-kecil, makin lama makin besar, makin besar. Pergumulan iman Anda, ya setiap kali Anda lolos dari satu pergumulan, Anda akan masuk naik kelas. Dan berkat Anda secara jasmani dan rohani pun naik. Kalau lolos. Kalau nggak lolos, ulang lagi. Ulangi di bawah, tambah nyungsep iya. Tapi kalau Anda lolos, pergumulan itu makin naik. Di dalam ujian iman, level Anda makin lama makin tinggi, makin naik, makin naik, makin naik. Percaya saya, tidak akan pernah berhenti itu yang namanya ujian dan pencobaan. Tapi Anda makin nyungsep apa makin naik kelasnya, levelnya. Pencobaan-pencobaan kita makin lama makin besar. Tetapi Tuhan selalu menyediakan yang kita perlu. Ketika dia menguji kita, lihat, oh Tuhan kejam dong. Makanya disuruh mencoba. Oh bukan. Makanya kan nggak disuruh sembelih kan? Nggak disuruh sembelih. Ketika pencobaan itu masuk dalam hidup kita, kenapa Tuhan mencobai Abraham? Karena jangan-jangan hati dia nggak melekat sama Tuhan lagi, tetapi sama anaknya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Anak, istri termasuk harta, suami termasuk harta. Banyak orang-orang dicobai dengan suaminya digondol wewe gombel. Apakah hatinya dia sama suaminya atau sama Tuhan? Banyak orang tua anaknya masuk narkoba, kena narkoba. Hatinya dia sama anaknya atau sama Tuhan? Ketika hatinya dia sama Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, anaknya akan dimenangkan. Tapi ketika dia hatinya sama anaknya, dia akan gimana caranya buat anaknya, jika dia menghalalkan segala macam cara tanpa mencari Tuhan terlebih dahulu, maka hati dia sama anaknya. Ingat di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Bahkan dengan orang-orang yang kita kasihi. Makanya Tuhan selalu uji kita. Ya, dulu waktu kami masih tunangan, istri saya selalu bilang, aku takut kehilangan kamu. Dan saya bilang, kalau kamu takut kehilangan aku, nanti kamu kehilangan aku. Dan saya jadi begitu ya. Sehingga kita, kamu harus cari Tuhan. Dan kita lagi tunangan itu rohaninya minta ampun ya. Ngeroh banget kita itu. Wah, mantap kita itu lagi tunangan kita itu ya. Layanan sama-sama, penginjilan sama-sama, kita ngusir setan sama-sama, nengking hujan, lagi hujan, kita tengking hujan berhenti ya. Udah jadi pawang hujan kita itu. Tapi ujian itu makin tinggi, saudaraku. Level kita makin naik, makin naik, ya. Jadi berbahagialah kalau kamu masuk dalam ujian. Memang pencobaan itu dari kita sendiri. Kan Tuhan kasih berkat. Setiap hati kita mulai melekat, di situ Tuhan uji. Setiap hati kita mulai melekat, di situ uji. Sampai kita sadar, hatiku nggak boleh melekat. Ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Firman Tuhan berkata, kalau engkau bertambah kaya, janganlah hatimu melekat pada. Kalau engkau bertambah kaya, janganlah hatimu melekat padanya. Kalau hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Namun pada kenyataannya, itu yang terjadi sama kita, sampai Tuhan habiskan. Makanya kita melalui juga masa-masa dihabisin secara ekonomi. Berapa banyak Anda sekarang sedang dihabisi sama Tuhan secara ekonomi? Ingat, kalau engkau penasaran dengan harta yang habis itu, berarti hatimu di situ. Dan jangan takut, kalau hatimu sudah nggak sama itu lagi, move on, hatimu sama Tuhan, arahkan hatimu sama Tuhan. Bahkan engkau yang hari ini punya uang banyak dan dalam kondisi cukup, berlimpah. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hartamu bertambah banyak, jangan hatimu melekat padanya. Tadi bagus yang pertama Bang Sanggam ya, aku setuju banget quotes hari ini. Andai kata semua anak Tuhan berbagi kepada sesamanya, the world is more than enough. Dunia itu lebih dari cukup untuk kita bareng-bareng hidup. Ya, makanya berbagi. Karena itu adalah cobaan bagimu. Begitu kamu gagal, Tuhan akan bikin pakai itu. Di mana kita melekat, di mana kita kehilangan. Firman Tuhan berkata, aku adalah Allah yang pencemburu. Ya, di mana hati kita udah nggak sama Tuhan dikit lagi, apa yang membuat kita serong dari Tuhan, itu yang Tuhan kerjain sama kita. Bukan Tuhan yang kerjainnya, dalam tanda kutip, bahasa perjanjian lama itu adalah sebuah bahasa, ya, bahasa Tuhan yang kelihatan murka. Tetapi kalau kita masuk ke dalam sana, itu karena kasih. Bukan Tuhan yang marah-marah galak, bukan. Karena begitu kita keluar, setan yang samber. Tuhan tidak akan paksa kita, tetapi setiap celah yang dibangun, yang kita biarkan, itu setan itu masuk. Ingat Yohanes 10, aku gembala yang baik.
Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Pencuri, tapi setan itu ya, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setiap ada lubang kecil, dia akan datang untuk mencuri, bukan cuma curi, dia akan membunuh, bukan cuma membunuh, dia akan binasakan kamu. Makanya hati kita nggak boleh geser. Yohanes 15, di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Jadi apapun, hal apapun dalam hidupnya yang bikin kamu geser, setan akan sambar. Setan akan sambar, hancurkan hidupmu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Dia marah dengan kasihnya. Dia marah, aduh kenapa kamu keluar dari aku? Ya, karena begitu hatimu nggak milik Tuhan, maka milik dunia ini. Dan setan akan hancurkan kita, hancurkan Anda. Dan jangan takut ketika engkau sedang di dalam kekurangan. Firman Tuhan kemarin, meskipun ia memberimu air dan roti serba sedikit, tapi kamu akan memandang Tuhanmu, penebusmu itu tidak menyembunyikan diri kamu lagi. Kalau sebelumnya kamu tuh Tuhan nggak jawab, tapi ketika kamu datang sama Tuhan, dengan hati yang benar bertobat, dan hatimu diarahkan sama Tuhan, kalau tadinya Tuhan nggak dengar doamu, sekarang dia akan dengar doamu. Dan di dalam dia dengar doamu, maka di atas gunung, apa di atas gunung? Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Muria. Itu artinya apa? Di dalam doamu, di atas gunung. Di dalam doa kita, Jehovah Jireh. Di dalam doa di atas gunung Tuhan menyediakan. Di atas doa kita, di saat kita naik hari ini ya, jam ini nih kita lagi doa. Saat kita doa, Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Makanya cari Tuhan. Hatimu uji tiap hari. Begitu hatimu melekat, klik sama Tuhan, Jehovah Jireh. Begitu hatimu nggak klik, Tuhan belum kasih. Karena apapun berkat yang Tuhan berikan kepadamu, bukan membawa kepada kebenaran, akhirnya membawamu kepada kebinasaan. Makanya Tuhan belum jawab doamu. Kenapa Tuhan belum Jehovah Jireh? Enggak, Tuhan Jehovah. Apa artinya Jehovah Jireh? Itu adalah sebuah bentuk gramatikal dari kata rah, makanya murah ya, muriah itu ya. Dari gunung Muriah itu ya, di atas gunung Tuhan. Tuhan menyediakan, itu kata Jireh itu adalah bentuk yang imperfect, belum terjadi. Jadi kamu harus naik ke atas gunung Tuhan dulu. Naik ke atas gunung Tuhan dulu, begitu kamu klik sama Tuhan, baru Jireh itu terjadi. Ia akan menyediakan bagimu. Nanggap enggak? Haleluya. Ketika hatimu klik sama Tuhan, ya, maka di situ ada penyediaan, ada perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlu. Saat ada perkenanan dari Tuhan, klik Jehovah Jireh. Tapi kalau kita nggak naik ke gunung Tuhan, nggak ada. Dan itu butuh iman, butuh pengorbanan, butuh tekad. Kita jalan dengan membawa korban hati kita. Apa Ishak bagimu? Apa? Anak sulung bagimu itu yang mana? Uangmu, istrimu, apamu sekarang ini? Itu yang Tuhan suruh korbanin loh. Bukan suruh korbanin sembelih, bukan ya. Bukan suruh sembelih ya, ingat-ingat ya. Tetapi itu artinya dagingmu, kemilikanmu itu loh. Posesifmu. Ingat Matius 19, ya waktu Tuhan bilang sama si orang kaya ini, jualah hartamu dan bagikan. Jualah segala hartamu dan bagikan ke orang miskin. Maka sedihlah orang kaya ini. Di dalam bahasa aslinya, sedihlah orang kaya ini karena begitu banyak posesifnya, kemilikan. Apa kemilikanmu hari ini? Itu yang Tuhan hajar, suruh korbanin. Justru apa yang menjadi kemilikanmu, kalau kamu punya istri yang cantik, jangan-jangan nanti istrimu, nanti kalau kamu memberhalakan istrimu, kamu lebih sayang istrimu dari Tuhan, jangan-jangan dia digondol sama berondong. Kalau kamu sayang sama suamimu, lebih dari Tuhan, jangan-jangan nanti suamimu dibawa wewe gombel. Kalau kamu lebih sayang anakmu, jangan-jangan anakmu dibawa teman-temannya berandalan. Kalau kamu lebih sayang dengan apapun, uangmu apa segala macam. Tetapi di dalam kesendirianmu, di dalam keminimanmu, begitu kau korbankan kepada Tuhan itu semua, dia Jehovah Jireh, dia menyediakan apapun kondisimu hari ini. Jangan hatimu berpikir kamu ingin yang lain, inginkan Tuhan. Karena di atas gunung Tuhan, saat engkau berdoa, Jehovah Jireh, ia akan menyediakan. Jadi harus naik gunung dulu, bawa korban dulu. Apa korbanmu? Yang paling indah dari hidupmu? Istrimu, suamimu, anakmu.
Ya, artinya lepaskan, cari Tuhan dan doakan dia. Haleluya. Haleluya.